Nah, baik teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas salah satu buku yang menurut saya cukup underrated dengan judul Beginilah Cara Kami Ketika Organisasi Bangkit, Jatuh dan Bangkit Kembali yang ditulis oleh John Kotter. Kenapa saya mengatakan buku ini cukup underrated? Karena selama saya berada di kampus, baik itu di dalam diskusi internal organisasi ataupun latihan kepemimpinan, buku ini hampir tidak pernah dibahas. Padahal buku ini membahas salah satu isu yang paling penting di dalam organisasi, yaitu kepemimpinan versus manajemen. Bagaimana kepemimpinan dan manajemen itu sama-sama penting. Bagaimana cara membedakannya dan bagaimana penerapannya di dalam sebuah organisasi. Dan yang membuat saya sangat menyukai buku ini adalah buku ini dikemas dengan bahasa yang sangat sederhana, sangat simpel, dan juga buku ini disampaikan dalam bentuk cerita fabel. Nah, jadi bagi teman-teman yang nggak suka buku non-fiksi, nah ini bisa jadi sebuah solusi untuk teman-teman bisa membaca buku self-improvement. Ya, ini bisa dibilang buku non-fiksi yang difiksikan ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, buku ini sendiri bercerita tentang kumpulan meerkat. Jadi meerkat ini adalah hewan yang berada di Afrika. Nah, jadi ada dua kelompok yang dibahas di dalam buku ini. Yang pertama itu kelompok Nicholas dan yang kedua itu kelompok Lena. Nah, jadi dua kelompok ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, karakteristik kelompoknya Nicholas itu semuanya serba teratur dan kelompok Nicholas ini terhandle walaupun kelompoknya itu sangat besar. Nah, kalau kelompoknya Lena, kelompok ini banyak sekali inovasi-inovasi dan kreatif masing-masing individu itu menjadi kekuatan dari kelompok Lena ini. Nah, ini adalah kelebihan masing-masing kelompoknya. Namun, ada beberapa kekurangan dari kelompok-kelompok yang ada. Nah, kelompok Nicholas, kekurangannya itu dia tidak bisa menghadapi tantangan baru. Kalau kelompoknya si Lena, semuanya itu mulai kacau ketika kumpulannya itu menjadi besar. Nah, kalau teman-teman melihat, kelompok Nicholas itu melambangkan manajemen yang baik, namun kurang dalam hal kepemimpinan. Kalau kelompoknya Lena, itu malah sebaliknya. Kepemimpinannya itu baik, namun manajemen yang kurang. Jadi, bisa kita melihat di dalam buku ini nantinya bahwa kepemimpinan dan manajemen itu sama-sama penting. Tidak ada yang bisa dinomorduakan, baik itu apakah kepemimpinan ataupun manajemen. Jadi di dalam aspek organisasi, kedua hal ini adalah dua hal yang harus disamakan. Tidak ada yang nomor satu dan nomor dua. Jadi salah satu isu yang menurut saya cukup menjadi miskonsepsi lah di sekitar kita itu adalah bagaimana kepemimpinan dan manajemen ini sering dikompar berdasarkan leader versus manager. Jadi leader biasanya diberikan poin-poin. Leader adalah seorang yang memiliki motivasi tinggi, bisa memotivasi orang-orang, memiliki kepemimpinan yang tinggi gitu. Dan lain-lain, banyak poinnya. Dan juga manajer juga demikian. Nah, permasalahannya adalah kata leader itu biasanya lebih seksi daripada kata manajer. Sehingga leader itu melambangkan kepemimpinan dan manajer itu melambangkan manajemen. Sehingga apa? Manajemen itu sering dinomorduakan di samping kepemimpinan. Sehingga ini sering miskaprah sekali. Banyak yang beranggapan leader itu tidak perlu manajemen dan begitu juga sebaliknya. Manajer itu fokusnya di manajemen saja. Namun hal ini menurut saya sangat keliru. Terutama nanti ketika teman-teman sudah membaca buku ini, teman-teman akan melihat bahwa dua hal ini adalah dua hal yang harus disamakan dan berjalan bersama-sama. Bahkan, kalau saya boleh berkata, anggota itu juga membutuhkan leadership dan manajemen. Sehingga apa-apa yang telah disampaikan terkait leadership dan manajemen itu adalah sebuah bukanlah sesuatu yang menunjukkan posisi apa yang akan kita ambil. Nah, leadership bukanlah sesuatu yang ditentukan ketika teman-teman ingin menjadi pemimpin. Bahkan ketika teman-teman menjadi seorang anggota, teman-teman membutuhkan leadership dan juga manajemennya seperti itu.
Jadi leadership bukan berarti teman-teman adalah seorang leader. Dalam artiannya posisinya ya teman-teman. Ini adalah diagram kepemimpinan dan manajemen ya teman-teman. Ini bisa kita lihat kalau untuk kepemimpinan itu semakin ke atas itu semakin baik. Kalau untuk manajemen semakin ke kanan itu semakin baik. Nah, jadi kita coba lihat untuk manajemen yang kurang baik dan kepemimpinan yang kurang baik juga, ya organisasinya itu tidak ada harapan. Nah, jadi organisasi ini akan mati nantinya. Nah, lalu nanti kalau kepemimpinannya baik, namun manajemennya tidak baik, nah organisasi itu akan inovatif namun kacau. Sebagaimana yang diperlihatkan oleh kelompok Lena. Bagaimana kelompok Lena itu awal-awalnya memang aman-aman saja ketika timnya itu masih kecil, kelompoknya itu masih kecil. Namun ketika kelompoknya itu sudah mulai membesar, nah sudah mulai ada kekacauan di dalam kelompok Lena. Nah, lalu jikalau manajemennya baik, kepemimpinannya kurang, nah organisasi itu akan berjalan baik tapi penuh dengan birokrasi. Tidak ada inovasi sama sekali sehingga untuk masalah-masalah yang baru, organisasi seperti ini akan sering terseok-seok. Nah, ini diperlihatkan bagaimana kelompok Nicholas itu disiplinnya tinggi, sangat teratur, namun ketika ada masalah baru, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jika kepemimpinannya baik, lalu manajemennya baik, maka organisasi ini akan inovatif dan berjalan baik. Nah, jika kita melihat realnya ya teman-teman, berdasarkan apa yang ada di sekitar kita, memang yang cukup banyak itu sebenarnya manajemennya baik, namun kepemimpinannya yang kurang. Nah, jadi alasannya kenapa, ya organisasi itu kebanyakan memang kan ketika kita lihat kalau dia tetap berjalan saja, ya itu oke-oke saja, itu dianggap baik gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita melihat dari visi atau alasan kenapa organisasi itu ada, itu sudah tercapai enggak visi dari organisasinya. Sehingga memang kalau visinya itu belum tercapai atas apa poin-poin yang telah dilakukan organisasi itu, sehingga kita bisa melihat bahwa organisasi ini sebenarnya kepemimpinannya masih kurang. Nah, jadi inilah kenapa kita butuh kepemimpinan dan manajemen di dalam organisasi. Nah, kenapa kita harus bisa membedakannya dan bagaimana kita bisa melihat aspek-aspek mana yang kepemimpinan dan mana manajemen. Dan menurut saya, jika teman-teman membaca buku ini, teman-teman bisa mulai memahami bagaimana kepemimpinan itu dan bagaimana manajemen itu. Nah, jadi setelah pembahasan buku ini, teman-teman, saya berharap teman-teman mulai bisa untuk membacanya dan ada rasa tertarik untuk membacanya karena sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, buku ini cukup underrated. Kenapa? Kepemimpinan dan manajemen itu memang adalah hal yang keduanya ini penting, namun sering sekali kalau di sekitar kita itu jarang bisa orang untuk membuatnya berjalan bersama. Nah, nanti apakah manajemennya yang baik nanti, nah kepemimpinannya yang kurang. Atau nanti udah susah-susah kan nanti manajemennya oke, ternyata udah belajar di kepemimpinannya, malah manajemennya nggak diperbaiki juga atau malah menurun nanti. Nah, jadi memang kalau teman-teman membaca buku ini, nah nanti bisalah terbuka sebuah insight bahwa bagaimana sih organisasi dengan kepemimpinan dan manajemen yang baik itu berdasarkan cerita fabel yang diberikan oleh John Kotter yang menurut saya ceritanya itu cukup bagus dan tidak terlalu panjang. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya harap bermanfaat dan terima kasih.